Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap anak-anak sudah menyiapkan Al-Qur'annya, kemudian buku paketnya, pendidikan agama Islam, dan buku tulisnya, buku catatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar pertemuan kali ini Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita dan kita mudah untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, atau bab yang ketiga adalah meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada bab 3 ini, peserta didik diharapkan mampu untuk membaca surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39 sampai 42, dan surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159 dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan hafalan dari surat Az-Zumar, surat An-Najm, dan surat Ali Imran. Yang ketiga, dapat menerapkan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq dari surat Az-Zumar, surat An-Najm, dan surat Ali Imran. Kemudian yang keempat, dapat mengartikan secara mufradat surat Az-Zumar, surat An-Najm, maupun surat Ali Imran. Yang kelima, dapat mengartikan secara keseluruhan surat Az-Zumar, surat An-Najm, dan surat Ali Imran. Yang keenam, menjelaskan kandungan surat Az-Zumar, surat An-Najm, surat Ali Imran. Dan yang terakhir adalah berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita mulai dari surat Az-Zumar ayat 53, surat yang ke-39, tentang optimis. Dalam Quran itu disebutkan, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Optimis adalah sikap yang mempunyai harapan baik dalam segala hal. Dalam menghadapi kehidupan dan perkembangan zaman, kita harus rajin dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagai seorang Islam, kita tidak boleh ragu-ragu terhadap segala kebaikan yang kita lakukan. Di antara perilaku yang bisa menjadikan seseorang optimis adalah: 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, mengerti dan memahami masalah yang sedang kita hadapi sehingga tepat dalam bertindak. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang baik akan dibalas dengan yang lebih baik. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan dari surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53 tadi adalah: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hamba-hambanya yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, Allah mengingatkan hambanya agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, setiap manusia harus optimis dalam menghadapi kehidupannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hambanya akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat dan mohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian kita lanjutkan surat An-Najm, surat yang ke-59, 53 ayat 39 sampai 42. Dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Terakhir, dan bahwasanya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Perilaku ikhtiar harus dibarengi dengan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha terus-menerus, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa dalam melakukan ikhtiar. Yang ketiga, mengerti dan memahami apa yang diikhtiari. Yang keempat, pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, memiliki semboyan bahwa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih mulia daripada bantuan atau menunggu belas kasihan orang lain. Kandungan surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39 sampai 42 adalah: yang pertama, manusia hanya memperoleh apa yang telah dilakukannya. Artinya, kita harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Yang kedua, setiap usaha yang kita lakukan kelak pada hari kiamat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan terhadap apa yang telah diusahakan oleh hambanya. Yang terakhir, segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua akan kembali kepadanya. Kemudian yang terakhir, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Di antara cara berperilaku ikhtiar adalah: yang pertama, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memohon atau berdoa kepada Allah agar segala yang telah dilakukan mendapat hasil yang terbaik. Yang ketiga, memasrahkan semua hasil yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempertebal keimanan seseorang. Yang kelima, menjadikan seseorang dapat bekerja dan belajar secara optimal. Dan yang keenam atau terakhir, menjadikan seseorang bersikap optimis dalam menatap masa depannya. Kandungan surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159 adalah:
Satu, anjuran untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain. Yang kedua, sikap keras dan kasar dapat menjadikan orang lain menjauhi dari kita. Yang ketiga, perintah memaafkan dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan segala masalah. Anak-anak, untuk bab yang ketiga tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal hanya sampai di sini. Anak-anak bisa bertanya kepada ibu lewat WA group kalau ada yang tidak jelas. Kemudian ibu ingatkan jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir dan setiap hari mengirimkan tugas amal yaumi. Kemudian pada bab yang ketiga ini, ibu harapkan anak-anak bisa mengerjakan halaman 153 sampai 156 bagian A dan B. Minta tolong anak-anak bisa menuliskan soalnya dan dijawab atau langsung dijawab. Kemudian tidak usah dikumpulkan di sekolah, tapi cukup dikirimkan ke Google Classroom. Ditulisnya di mana? Kalau anak-anak bukunya masih tertinggal di sekolahan karena belum diambil, maka dikerjakan di buku yang ada di rumah. Kan bukunya ada 2. Jadi satunya misalnya masih di sekolahan, kamu bisa mengerjakan di buku yang satunya lagi. Kemudian ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan 1 jam kita gunakan untuk ulangan bab 2 dan bab 3. Jadi jam 7 sampai jam 8 nanti kita ulangan bab 2 dan bab 3. Selanjutnya untuk jam 8 sampai 9 kita melanjutkan bab yang keempat tentang haji dan umroh. Terima kasih. Kalau ada kesalahan ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.